memberikan kelimpahan kasih karunia itu bagi kami, sehingga kami bukan hanya memperoleh kehidupan secara lahiriah hingga hari ini, tetapi kami juga memperoleh di dalam Kristus keselamatan di dalam Dia, kehidupan secara spiritual. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang begitu dalam yang telah dianugerahkan kepada kami, bahkan dipersiapkan bagi kami sejak kekekalan, sehingga kami boleh menikmatinya hari ini. Dan kami percaya waktu di mana kami boleh bersekutu pada pagi hari ini, itu pun adalah waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami untuk mengisi hidup secara lahiriah dengan harta surgawi yang telah Tuhan percayakan kepada kami di dalam Kristus. Maka kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang telah bekerja menginspirasikan firman, supaya kami boleh menikmatinya hari ini, menjadi Allah Roh Kudus yang membuka pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman, dan Allah Roh Kudus yang sama pula yang menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman Allah itu untuk boleh dapat menghasilkan buah di dalam perjuangan hidup kami. Ini doa dan permohonan kami, minta anugerah Tuhan sekali lagi, kiranya kelimpahan anugerah Tuhan itu boleh kami nikmati sekali lagi di dalam kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62 saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau ajak kita untuk memikirkan tema ini, yaitu hati murid Kristus. Kita sering pakai istilah tadi nyanyikan yang sudah dinyanyikan juga, hati seorang hamba. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan di dalam Perjanjian Baru, biasanya waktu mereka menyebut diri hamba, mereka langsung melekatkan kata hamba itu kepada Kristus, sehingga orang seperti Yudas ataupun Yakobus yang adalah saudara Yesus, waktu mereka bicara mengenai mereka adalah hamba, mereka menyebut diri mereka sebagai hamba daripada Yesus Kristus. Nah, sorry Pak, itu kena mute. Oke. Ini adalah satu hal yang menurut saya penting untuk Bapak Ibu dan saya pikirkan, karena kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, kelanggengan setiap institusi apapun itu sangat berkaitan dengan komitmen hati kita. Komitmen kita terhadap keluarga itu menentukan atau mempengaruhi kelanggengan relasi di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Bapak Ibu juga demikian. Ketika kita berkomitmen hati kita terhadap pekerjaan di mana kita ada, maka besar kemungkinan Bapak Ibu dan saya tetap ada di sana. Saya kira agama juga waktu berbicara mengenai iman, itu juga berbicara mengenai komitmen religius, komitmen kita kepada Allah yang disembah di sana. Nah, ketika Yesus melayani, banyak orang mengikuti Yesus sehingga kemudian dikatakan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi pada saat yang lain dikatakan juga bahwa banyak murid-murid itu meninggalkan Yesus. Yohanes pasal 6 mencatat satu proses di mana setelah Yesus berkata-kata dengan keras, banyak di antara murid-muridnya meninggalkan dia. Sehingga saya percaya Yohanes 6 mencatat sebuah kesedihan besar di dalam hati Yesus Kristus waktu dia tanya kepada 12 murid yang masih tetap tinggal di situ, mereka semua sudah pergi meninggalkan aku, apakah kamu tidak pergi juga meninggalkan aku? Saya kira itu bukan hanya sekedar kalimat yang mengekspresikan kemarahan, tapi kalau ibu-ibu, Bapak Ibu dan saya memperhatikan itu dalam konteks kita menempatkan diri dalam posisi Yesus Kristus, mungkin dengan mata berkaca-kaca lah Yesus bertanya kepada 12 murid itu, apakah kamu tidak pergi juga meninggalkan aku? Ya, saya kira ini sebuah peringatan bagi Bapak Ibu dan saya. Saya terima kasih untuk
Bapak Ibu dan juga secara khusus Bu Cucu waktu menghubungi saya untuk melayani hari ini, saya lihat ini adalah akhir dari bulan November. Sebentar lagi Bapak Ibu dan saya menikmati bulan Desember, tetapi saya tidak tahu banyak kali gereja ataupun pelayanan itu kemudian setelah bulan Desember mulai mengurangi mereka punya pelayanan. Saya kira itu adalah waktu bagi Bapak Ibu dan saya untuk berefleksi, sehingga waktu saya mendapatkan kesempatan untuk akhir bulan ini membawa renungan di sini, maka saya pikir mungkin ini waktu untuk mengajak kita semua untuk berefleksi. Masuk 2020 mungkin kita masuk dengan sukacita, tetapi kita mengawali tahun ini dengan segala sesuatu yang tampak berantakan. Segala sesuatu menjadi sulit, segala sesuatu kemudian tampak tidak ideal seperti yang kita harapkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hati kita tetap sama? Sama seperti hati Tuhan terhadap Bapak Ibu dan saya, itu saya yakin tetap sama di dalam segala kondisi. Nah, saya mau ajak kita untuk memikirkan mengenai komitmen kita. Komitmen yang harus kita ambil kembali lagi di akhir dari tahun 2020 ini sebelum kita menjejakkan kaki kita jika Tuhan mengizinkan masuk ke dalam tahun 2021. Komitmen itu sangat berkaitan dengan agama, sangat berkaitan dengan iman, sangat berkaitan bahkan dengan konsep Tuhan gitu. Komitmen sangat berkaitan dengan apa yang orang bilang Tuhan atau berhala. Karena kepada siapa Bapak Ibu dan saya menyerahkan diri atau menyerahkan komitmen kita, itulah Tuhan Bapak Ibu dan saya. Maka tanpa sadar tema ini sebenarnya mau mengajak kita untuk berpikir kira-kira demikian. Nggak ada orang yang bukan hamba. Kita pasti hamba dari sesuatu. Saya tidak bilang pribadi, itu tidak harus pribadi, tetapi kita adalah hamba dari sesuatu, entah itu pribadi, entah itu tidak. Dan sebagai hamba Tuhan atau hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita untuk kemudian memikirkan hati dari orang-orang yang seperti apa yang Yesus inginkan. Saya mau ajak kita lihat dari 3 orang ini, dan mari kita mulai dari orang yang pertama. Dia datang kepada Yesus dan berkata, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kemana saja engkau pergi. Sementara banyak orang meninggalkan Yesus, sementara banyak orang kemudian menolak Yesus Kristus, datang satu orang dan berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Tetapi kemudian Yesus menolak permintaan ini. Kalimat ini menelanjangi isi hati orang itu. Kalimat Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Hati seperti apakah yang dituntut oleh Yesus Kristus? Bukankah ini sebuah komitmen yang begitu luar biasa? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu, saya pinjam 2 orang penulis menggunakan istilah ini. Penulis pertama menggunakan istilah one single heart. Hati yang semata-mata terarah, tertuju kepada Kristus. Seorang penulis yang lain pakai istilah disinterested motivation. Motivasi atau hati yang semata-mata digerakkan oleh satu motivasi, yaitu Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan karena saya menginginkan sesuatu yang bisa didapatkan dari Kristus, tetapi pribadi Kristuslah yang saya inginkan, dan oleh sebab itu saya mengikuti dia kemana saja dia pergi. Nah, ini saya setuju dengan 2 kalimat itu atau 2 frasa itu, oleh karena mengekspresikan apa yang Yesus inginkan dari hati seorang murid. Orang ini datang dan kemudian dia bilang kepada Yesus Kristus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu, ini sudah ada di dalam pasal 9 menuju pasal 10. Ini adalah puncak pelayanan Yesus Kristus. Ini adalah waktu-waktu di mana Yesus sudah dikenal sebagai seorang rabi, seorang guru yang berhasil. Bahkan banyak orang sudah melihat Yesus Kristus bahkan sebagai Mesias. Mereka bilang agaknya dia inilah nabi itu. Agaknya dia ini Mesias itu. Itu berarti bagi banyak orang, dia bukan cuma Mesias. Kalau kita pinjam cara pikir orang Yahudi, mereka berpikir inilah calon raja nanti. Calon raja yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Calon raja Israel. Orang yang sangat signifikan. Orang yang sangat berpengaruh pada masa itu. Sehingga dengan posisi Yesus Kristus yang sedemikian, banyak orang ingin mendekat kepada Yesus Kristus. Banyak orang ingin melekat kepada Yesus Kristus bukan karena pribadi Kristusnya, tetapi karena apa yang ingin mereka dapatkan dari Yesus Kristus. Murid-murid bahkan pernah bertanya, kami sudah tinggalkan segala sesuatu kok. Lalu apa yang kami dapatkan? Lalu Yesus bilang, barang siapa meninggalkan segala sesuatu mengikut aku, dia akan dapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada di dalam benak murid-murid waktu Yesus berkata demikian. Dan banyak orang yang berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu, kalau seandainya inilah yang menjadi pemikiran orang pertama waktu datang kepada Yesus Kristus, maka Bapak Ibu dan saya menemukan apa yang disebut sebagai one single heart. Itu tidak ditemukan di dalam hatinya. Orang ini datang kepada Yesus bukan karena Yesus. Tetapi orang ini datang kepada Yesus karena dia berpikir apa yang bisa dia dapatkan dari Yesus. Ini berarti Tuhan Yesus bukan Tuhannya.
tetapi Yesus adalah alat untuk datang dan mendapatkan apa yang dia anggap sebagai hal yang paling berharga. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini yang terus-menerus harusnya Bapak Ibu dan saya kemudian jaga di dalam kehidupan kita. Waktu Yesus Kristus berbicara mengenai harta yang paling berharga di surga, kemudian dia bicara mengenai Bapa. Waktu dia bilang dia datang ke dunia, dia menawarkan dirinya sebagai harta yang paling berharga yang harus dicari dan dikejar oleh manusia, dan itu berbicara mengenai Kristus sebagai tujuan hidup Bapak Ibu dan saya. Kristus sebagai hal yang paling berharga yang boleh Bapak Ibu dan saya miliki. Sehingga mau tidak mau hati kita harusnya diarahkan kepada Kristus dan segala sesuatu yang lain itu kemudian mengikutinya. Tapi ya memang ini adalah sebuah fenomena umum bahwa manusia itu umumnya puas kalau dia memiliki segala sesuatu, itu pertama. Yang kedua, dia baru puas kalau dia sudah memuaskan hasrat hatinya dengan apa yang disebut sebagai penerimaan. Penerimaan dari orang-orang yang signifikan. Kita ingin atau manusia ingin melekat kepada yang dianggap signifikan gitu. Dan ketika orang ini datang mengikuti Yesus, sebenarnya dia mau melekat kepada Kristus. Sebenarnya untuk siapa? Kalau Bapak Ibu dan saya lihat konteks ini, maka dia ingin untuk melekat kepada Yesus Kristus dan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan itu bukan Yesus Kristus. Sehingga ada yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya dia ikut Kristus untuk dirinya, dan dia bukan ikut Kristus untuk Kristus sendiri. Dan ini menjadi persoalan. Saya pakai satu contoh saja, misalnya Maria dan Marta, yang satu duduk di kaki Yesus, yang satu kemudian melayani Yesus dengan terlihat begitu setia. Ya, tetapi waktu dia masak, dia melakukan segala sesuatu. Dia melayani 13 orang yang ada di rumahnya dia. Dia marah karena apa? Bukan karena dia sementara melayani Tuhan, tetapi dia melayani Tuhan demi mempertahankan harga diri dia sebagai seorang perempuan pemilik rumah. Waktu itu ada yang namanya hospitality, bukan? Kalau ada tamu dan tidak terlayani dengan baik, tuan rumah akan malu sekali. Sehingga yang dia perjuangkan hari itu bukan Kristusnya, tetapi menjaga nama baik keluarganya. Dan ini yang menjadi persoalan waktu dia marah dan kemudian Yesus menegur dia. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu melihat perjuangan hidup Bapak Ibu dan saya. Saya dengan istri berapa kali terakhir renungan, lalu kemudian kami renungan, istri saya tanya, sebenarnya kita berdua di Depok ini memperjuangkan apa sih, Tam? Saya kira itu pertanyaan yang sederhana tapi cukup tajam. Apa yang kami perjuangkan? Apakah betul kami sementara memperjuangkan pelayanan kepada Kristus, atau kami sementara memperjuangkan pelayanan demi pelayanan karena kami adalah hamba Tuhan GRI? Jadi itu adalah saya kira itu pertanyaan sederhana yang datang dari istri saya, namun itu sebuah pertanyaan yang mesti dipikirkan secara serius. Bapak Ibu, saya tidak sementara berkata bahwa kalau Bapak Ibu dan saya hari ini diberkati oleh Tuhan maka itu menjadi tidak penting. Tetapi yang saya mau ajak kita untuk pikirkan adalah mentalitas seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, dan mentalitas seorang anak. Tahun kira-kira 2018 saya jadi panitia NRITC di GRI Pusat, dan selama kira-kira 2 minggu itu saya pergi jam 4:30 pagi dari Depok dan pulang itu kira-kira jam 12 malam dari Kemayoran. Sehingga saya pergi, anak saya belum bangun. Saya pulang, anak saya sementara tidur selama 2 minggu. Sampai kemudian 31 Desember saya bilang sama istri saya, karena itu tutup tahun, semua datang, saya bilang ke istri saya bawa dia biar saya bisa ketemu dia. Karena itu 2 minggu. Biasanya selalu ada 1 atau 2 jam kami main sama-sama. Saya merindukan dia, dia juga merindukan saya. Lalu saya sebelum itu ada beli sebuah mainan itu yang dia suka sekali. Sehingga waktu dibawa menuju ke gereja, dia terus pegang mainan itu, dan ya seperti biasa mamanya cuma pegang tangannya dan dia ikut mamanya, tapi dia terus berusaha untuk main. Saya datang, saya lihat dia, lalu saya panggil namanya, Stefani. Dia berhenti main, dia cari-cari suara itu. Tapi di antara orang banyak dia nggak lihat, saya biarkan. Waktu dia jalan lagi, saya panggil lagi, Stefani. Sampai kali yang ketiga dia sudah ada berhadapan dengan saya. Dia lihat saya. Satu yang membuat saya suka cita itu adalah mainan yang sangat dia cintai itu. Dia lepas ke tanah, lalu dia peluk saya kuat-kuat, dia cium saya. Itu ingusnya itu di jidatnya saya, di mukanya saya. Tapi kami berdua betul-betul bersuka cita. Yang saya syukuri adalah keberanian dia untuk melepaskan mainan yang paling dia cintai untuk bisa memeluk dan mencium papanya. Itu ingus ada di hidungnya saya, di mukanya saya. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi sukacita bisa dipeluk oleh sang anak dan kemudian dia lebih mengasihi saya dari apa yang saya berikan. Itulah yang menghasilkan sukacita terbesar. Kelelahan 2 minggu itu hilang sama sekali dari pundak saya hari itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Allah inginkan ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan dia. Dia bisa memberikan kepada kita mainan-mainan yang baik. Berkat-berkat, anugerah. Banyak hal yang hari ini Ibu-Ibu, Bapak Ibu dan saya bisa nikmati.
Tetapi segala sesuatu yang kita nikmati itu tidak boleh menggeser hati kita daripada Tuhan kita. Kalau seperti anak saya tadi, ya harusnya mainan yang diberikan oleh papanya itu tidak boleh membawa kita untuk memperhatikan dan mencintai mainan lebih daripada Bapa yang memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu, maka saya kira Yesus sementara menegur orang ini, dan teguran ini masuk langsung ke dalam jantung dari orang itu. Jantung dari apa yang disebut sebagai keinginan terdalam orang itu, yaitu mendapatkan keuntungan dari Kristus. Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, hitung baik-baik harganya. Ayat 51 sampai 56, Yesus baru saja ditolak oleh orang Samaria. Kamu mau ikut saya kemana saja saya pergi, duduk dan hitung harganya, karena sebelum ke sini saya baru saja ditolak, dan perjalanan dari sini menuju ke Yerusalem adalah perjalanan menuju Golgota. Benarkah engkau akan mengikut aku seumur hidupmu? Bapak Ibu, mengikut Kristus itu adalah sebuah persoalan yang rumit, dan oleh karena itu maka Yesus Kristus menuntut kita mengikut Dia dengan, saya pakai istilah tadi, one single heart. Yesus bilang ini adalah jalan salib. Sebelumnya penolakan, menuju kepada penolakan yang lain, bahkan dia akan tersalib. Dan orang ini kalau dengan motivasi yang tidak murni, dia akan menghasilkan penolakan semata-mata ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka Yesus membereskan dulu motivasinya. Yesus menuntut apa yang disebut sebagai pemurnian atau kemurnian motivasi. Menuntut orang ini untuk menghitung baik-baik. Bapak Ibu dan saya perlu bersyukur karena Tuhan kita jujur. Dia bilang barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saya di Depok dan melayani penginjilan juga. Satu waktu ada satu orang yang bukan Kristen, dia mau menjadi Kristen dan sangat-sangat ingin untuk dibaptis. Saya bilang tidak bisa. Kamu mesti belajar supaya kamu kenal. Kamu kenal baik-baik gereja di mana kamu akan masuk. Kamu kenal baik-baik kekristenan itu seperti apa. Sampai pada satu titik di mana dia kemudian tanya kepada saya, Kristen itu seperti apa sih? Saya bilang, aduh, Kristen mau dijelaskan dengan satu kalimat sulit. Tapi saya jelaskan banyak hal, tetapi kemudian saya bilang, ada satu hal nanti sebelum kamu putuskan untuk dibaptis jadi orang Kristen. Saya mau kasih tahu kamu dengan jujur. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku dan menjadi Kristen, itu berarti dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Lalu dia bilang, apa itu salib? Saya jelaskan mengenai banyak hal, konsekuensi mengikut Kristus, dan saya bilang salah satu yang seringkali tidak disukai oleh orang adalah kita kehilangan relasi baik dengan orang lain karena kita mengikut Kristus. Bahkan kita kehilangan nyawa kita. Dia sandar di kursinya, lalu dia bilang, ikut Kristus sampai segitunya kah? Lalu saya bilang, iya. Kalau kamu ikut Kristus, saya ikut Kristus, berarti kita bukan mengikut Kristus untuk diri kita. Kita mengikut Kristus karena Kristus, dan segala konsekuensi yang diterima oleh Kristus, seringkali itu menjadi konsekuensi yang harus kita tanggung. Saudara, itu adalah percakapan, kira-kira percakapan kedua terakhir dari perjumpaan kami. Berikutnya itu berkaitan dengan baptisan dan seterusnya, tetapi kemudian dia memilih untuk kembali. Jadi Tuhan kita pun tidak pernah memaksa orang untuk mengikut dia. Tuhan itu bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Sehingga ada kata mau, barang siapa mau mengikut aku, pilihan. Itu ada pada manusia. Tetapi kalau orang mau mengikut Yesus, ya harus mengikut dengan motivasi yang murni. Kenapa? Karena ini menentukan efektivitas kesaksian Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini kita bisa melayani, tetapi saya kira Bapak, Ibu, dan saya bisa melayani sampai akhir kalau Bapak, Ibu, dan saya benar-benar mencintai dia lebih dari segala sesuatu. Kalau tidak, tarikan yang lain akan membuat kita meninggalkan dia. Ini persoalan orang pertama. Kerinduan yang begitu besar, natural sekali. Ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi Yesus bilang nggak bisa. Kalau tidak one single heart, engkau tidak akan mungkin bisa mengikuti aku. Orang yang kedua, Bapak Ibu. Orang yang kedua datang dan kemudian Yesus yang bilang kepada dia. Artinya Yesus lihat. Kalau orang pertama menawarkan diri. Orang kedua Yesus yang kemudian ajak dia. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dari orang yang kedua, saya mau ajak kita untuk memikirkan satu hal. Hati seorang murid Kristus adalah hati yang tidak menjadikan hal-hal penting. Sekali lagi. Hati yang tidak menjadikan hal-hal penting sebagai penghalang bagi yang terpenting. Orang Kristen yang mengikut Kristus bisa terlibat di dalam banyak hal yang disebut penting. Tetapi semua yang penting tidak seharusnya menghalangi apa yang terpenting di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Saya juga mau memberikan warning bagi kita, karena apa yang disebut berhala di dalam Alkitab umumnya adalah hal-hal yang baik dan yang penting. Sehingga kita mengabaikan yang terpenting. Allah selalu menekankan kepada Israel bahwa aku adalah yang terpenting. Pribadiku adalah yang paling mulia, paling berharga, paling penting.
Tetapi di dalam dunia ini ada banyak hal penting yang bisa membuat Bapak, Ibu, dan saya terjebak di dalamnya lalu mengabaikan yang terpenting. Dan inilah yang mau disingkirkan oleh Yesus Kristus dari orang yang kedua. Waktu Yesus lihat dia, Yesus tahu bahwa orang ini harus mengikut dia. Maka Yesus bilang, mari ikutlah aku. Lalu dia bilang, biarlah aku menguburkan ayahku terlebih dahulu. Sebenarnya, saya percaya bahwa ayahnya masih hidup hari itu. Karena kalau ayahnya sudah mati, tidak seharusnya dia ada di tengah-tengah orang banyak. Dan kalau dia ada di tengah orang banyak hari itu, pola kehidupan sosial masa itu membuat orang pasti tahu bahwa dia adalah anak dari orang yang mati. Dan orang akan menyingkirkan dia karena dia najis bersentuhan dengan mayat. Tidak seharusnya dia ada di dalam ruang publik hari itu. Lalu apakah anak ini atau orang muda ini berbohong? Juga tidak. Orang muda ini cukup jujur. Jujur untuk berkata kepada Yesus Kristus mengenai apa yang dia anggap penting. Seringkali kita berpikir bahwa hukum yang paling penting bagi orang Yahudi adalah sunat, tetapi tidak. Bagi orang Yahudi setelah mengasihi Allah, hal yang terpenting adalah menghormati orang tua. Sehingga orang bersunat yang tidak menghormati orang tuanya adalah orang yang tidak layak bagi kerajaan Allah. Nah, berdasarkan tradisi inilah sang anak muda menjawab, saya tidak bisa mengikut engkau karena saya harus mengerjakan kewajiban saya kepada orang tua saya. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu sedemikian. Anak itu tidak boleh meninggalkan papanya. Yang kedua, kapan dia boleh pergi jauh dari rumahnya? Setelah papanya meninggal. Dan setelah papanya meninggal, dia harus menguburkan papanya, menunggu kira-kira 1 tahun sampai 1,5 tahun, baru kemudian tulang-tulang papanya dia itu dimasukkan dalam osarium, di dalam semacam kotak, dan dimasukkan ke dalam kubur yang disiapkan. Ini apa sih yang sementara dikatakan oleh anak ini atau anak muda ini? Dia sementara menunda, saya mau ikut engkau Tuhan. Tapi saya mau tunda sampai saya mengerjakan sebuah pekerjaan penting di dalam tradisi agama kami, yaitu menguburkan papa saya. Itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Maka biarkan saya menguburkan papa saya. Bapak Ibu, ini kan penundaan sampai batas waktu yang tidak jelas. Siapa di antara kita yang tahu kapan kita mati atau orang yang kita kasihi mati? Tetapi dia sementara bilang, Tuhan saya akan ikut engkau, tapi tunggu sampai batas waktu yang tidak tentu. Setelah saya mengerjakan semua kewajiban itu, oleh sebab itu Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Apakah orang menguburkan orang mati tidak penting? Penting. Menguburkan orang mati adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa kerjakan itu. Tetapi menguburkan orang mati bisa dikerjakan oleh orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi urusan mengikut Kristus dan melayani Kristus itu hanya mungkin dilakukan oleh satu jenis orang, yaitu orang yang benar-benar mengasihi Kristus. Orang yang benar-benar telah berjumpa dengan Kristus, mengenal dia dan menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Sehingga Yesus mau bilang bahwa ada pekerjaan penting seperti menguburkan orang mati, tetapi pekerjaan yang penting ini tidak boleh membuat engkau mengabaikan yang terpenting, yaitu mengasihi aku dan mengikut aku kemana saja aku pergi. Sehingga saya bisa bilang bahwa kita sebagai orang Kristen hari ini tidak dipanggil untuk mengabaikan hal-hal yang penting. Saya yakin Bapak Ibu punya pekerjaan, punya perjuangan hidup yang terkait dengan melakukan hal-hal yang penting di dalam dunia ini. Kita tidak dipanggil untuk mengabaikan hal-hal penting yang saat ini kita kerjakan. Tetapi kita dipanggil untuk menjaga hati kita sedemikian, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang penting itu, kita tidak mengabaikan yang terpenting, yaitu pribadi Allah, persekutuan dengan Dia. Apa yang Bapak Ibu dan saya sebut sebagai pelayanan-pelayanan yang harus kita kemudian kerjakan. Waktu ujian pendeta kemudian ada satu pertanyaan yang saya yakin tidak bermaksud menjebak, tetapi saya merasa saya bisa terjebak di situ. Seandainya jika Anda ditabiskan menjadi pendeta, lalu akan ada satu waktu di mana Anda harus memilih keluarga atau pelayanan, apa yang akan Anda pilih? Pertanyaan itu saya lewati, Bapak Ibu. Itu pertanyaan nomor 3 atau nomor 4 saya jawab semua, baru pertanyaan yang itu terakhir karena saya butuh waktu cukup lama untuk pikir-pikir. Setelah saya pikir-pikir, saya pikir tidak seharusnya saya pilih antara keluarga atau pelayanan. Karena Yesus bilang pilih aku atau mamon, bukankah pelayanan bisa jadi mamon? Maka saya tulis itu, saya tidak akan pilih satu di antara dua ini. Karena Yesus yang memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan adalah Yesus yang memerintahkan saya memilih Dia atau mamon. Jika memilih Kristus atau keluarga, saya akan pilih Kristus. Jika pilih Kristus atau pelayanan, saya akan pilih Kristus. Tetapi kalau suruh pilih keluarga atau pelayanan, ya bergantung situasinya. Siapa yang paling membutuhkan kehadiran saya hari itu? Kenapa? Karena Alkitab menuntut saya untuk memberikan yang terbaik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan saya.
Jadi Tuhan tidak memanggil saya untuk kemudian mengikut dia, lalu kemudian mengabaikan hal yang penting, yaitu pelayanan, keluarga, pekerjaan misalnya, kalau itu adalah konteks Bapak Ibu. Tidak harus demikian. Tetapi yang Yesus tuntut dari kita adalah kita perlu menyingkirkan hal-hal atau memanage sedemikian rupa supaya hal-hal yang penting yang memang harus dikerjakan itu tidak membuat Bapak Ibu dan saya mengabaikan yang terpenting. Karena kalau kita sampai geser yang terpenting, yaitu Allah, pribadi Allah, firman Allah, itu digeser dari kehidupan kita demi hal yang kita anggap penting, maka sebenarnya kita sementara menarik turun yang terpenting pada posisi penting, lalu kemudian kita mengganti yang menarik naik, yang penting menjadi yang terpenting. Dan inilah berhala di dalam kehidupan orang percaya. Kadang-kadang ini bahaya Bapak Ibu dan saya. Kita diutus Tuhan di dalam dunia ini tentu saja untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Saya yakin itu. Kita diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan Allah bagi kita. Itu berarti Allah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakan banyak hal penting di dalam dunia ini. Namun tanpa sadar, karena kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Justru kemudian hati kita dipalingkan oleh hal-hal penting itu dari yang terpenting, yaitu Allah sendiri. Saya kira kita perlu refleksi juga sih sepanjang tahun ini di tengah-tengah pergumulan kita karena pandemi dan juga di tengah-tengah pelayanan yang pekerjaan yang harus tetap dilakukan meskipun ada banyak pergumulan. Justru butuh lebih banyak konsentrasi. Apa yang kemudian dalam hati kita itu menjadi hal yang terpenting? Masihkah Tuhan? Ataukah justru hal-hal yang baik yang sementara kita kerjakan hari ini? Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi kita tidak diselamatkan untuk menjadikan pekerjaan baik sebagai hal yang paling baik, hal terbaik yang harus kita gumuli sehingga Allah itu kemudian tersingkir dari kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita lihat orang yang ketiga. Kalau yang pertama bicara mengenai one single heart, yang kedua bicara mengenai prioritas. Kita harus menjadikan Allah sebagai yang terpenting sehingga hal-hal penting yang Dia percayakan untuk kita kerjakan itu tidak membuat kita mengabaikan hal terpenting, yaitu pribadi Dia sendiri, firman-Nya. Yang ketiga, kita bisa lihat dari orang yang ketiga waktu dia datang kepada Yesus Kristus. Kali ini dia yang datang. Dan tampaknya Yesus berkenan untuk dia ikut Yesus. Tetapi kemudian dia bilang, izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ini mirip dengan cerita Elia dan Elisa. Waktu Elia panggil Elisa, Elisa bilang, aku akan mengikut engkau, tapi biarlah saya pergi berpamitan dengan keluargaku. Elia cukup baik. Elia bilang, silahkan. Tetapi Yesus Kristus terlihat begitu keras. Yesus Kristus bilang barang siapa yang mau membajak lihat ke belakang dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya kira Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ini adalah sebuah panggilan dari Yesus Kristus kepada orang ini untuk sadar. Sadar apa? Sadar bahwa panggilan Allah bagi kita, bagi dia hari itu adalah panggilan yang sangat personal sehingga keputusan untuk mengikut Kristus itu tidak boleh diserahkan oleh orang lain. Kepada orang lain. Sekali lagi, mengikut Kristus adalah keputusan personal. Sehingga keputusan untuk mengikut Kristus tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Persoalan terbesar orang ini, dia waktu mau kembali, itu dia punya sikap yang berbeda dengan Elisa sebenarnya. Waktu Elisa bilang kepada Elia, saya akan mengikut engkau, tapi saya akan pamit dengan keluarga. Apa yang dia lakukan? Dia sembelih lembunya, dia potong itu alat bajaknya, lalu kemudian dijadikan kayu bakar. Artinya dia sudah mengambil keputusan untuk mengikut Elia. Beda dengan orang ini. Di dalam teks asli, bahasanya itu lebih kepada mengacu kepada pengertian ini. Saya akan pulang dan bertanya kepada keluargaku. Saya mau ikut engkau. Tapi saya mau tanya keputusan keluarga saya apa. Yesus bilang barang siapa ikut aku. Kalau dia menyerahkan keputusan itu kepada orang lain, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini adalah sebuah petunjuk bahwa Allah menginginkan proses mengikut dia itu didorong oleh keputusan personal. Panggilan bersekutu dengan Allah, panggilan untuk melayani Tuhan, taat kepada dia, itu panggilan yang personal, meskipun pasti berkaitan dengan manusia. Saya tidak percaya Tuhan memanggil kita melayani dia, hanya layani dia dan tidak layani manusia. Ya, kalau saya datang kepada Sinode GRII, lalu saya bilang, saya dipanggil Tuhan pergi melayani di Pulau Nipa. Lalu kemudian Sinode tanya, oke, Pulau Nipa di mana? Itu pulau terluar, salah satu pulau terluar Indonesia. Lalu Sinode bilang, berapa orang Kristen di sana? Saya bilang, tidak ada orang Kristen di sana. Mungkin orang akan mulai pikir, mulia sekali ini pendeta mau melayani di Pulau Nipa, nggak ada orang Kristen. Lalu kemudian ada berapa orang bukan Kristen di sana? Oh enggak, itu nggak ada orang
bukan Kristen juga. Di sana nggak ada manusia, cuma saya aja. Tapi saya mau pergi, mau melayani Tuhan di sana, mempermuliakan Tuhan di sana. Sinode nggak akan kasih. Kenapa? Karena yang namanya pelayanan pasti melayani Tuhan, tetapi dikaitkan dengan manusia. Dan inilah kesulitan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam semua pelayanan yang diarahkan kepada Tuhan, di dalam proses Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia sepanjang hidup kita, selalu Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk kita kasihi. Pasti Tuhan akan taruh orang-orang di sekitar kita untuk kita layani. Teman, sahabat, dan seterusnya. Tetapi waktu kita mengikut Tuhan, dealing kita pertama-tama kita dealing bukan dengan manusia tetapi dengan Tuhan. Dan ini kesulitannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya dealing dengan manusia, kita bisa cari yang namanya win-win solution. Tetapi waktu Bapak Ibu dan saya dealing dengan Tuhan, cuma satu yang bisa menang dan happy, itu Tuhan. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu dan saya nggak happy. Kalau kita bisnis kan, dalam bisnis kita bisa cari solusi sama-sama senang. Tetapi waktu dalam tanda petik saya pakai istilah bisnis dengan Tuhan, nggak ada cerita yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya harus korban perasaan. Kita akhirnya menikmati rasa yang tidak senang, kita nggak happy oleh karena kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya dalam konteks ini Bapak Ibu kita ngomong secara abstrak begini gampang, tapi begitu kita hadapi kan sulit. Saya melayani satu keluarga yang dalam proses melayani satu keluarga yang ibunya itu lihat anaknya itu dalam pernikahan itu dipukulin sehingga pengen sekali supaya anak itu cerai. Dan anehnya giliran sudah mau begitu dibawa ke saya. Lalu ngobrol gitu. Lalu dia bilang, Pak, saya mau anak saya cerai. Saya bilang, saya enggak tahu ya, proses sudah sampai di mana. Sudah ada di pengadilan dan seterusnya. Lalu saya bilang, anaknya bagaimana? Saya enggak kenal anaknya. Akhirnya anaknya datang ke saya, kami ngobrol-ngobrol dan anak itu. Ya, ada satu titik di mana anak itu bilang, Pak, saya masih mau mencoba untuk memperbaiki keluarga ini. Saya masih mau memperjuangkan keluarga ini. Saya kasih banyak penjelasan, tetapi dia juga masih mau memperjuangkan keluarganya dia. Saya pikir ini kan satu hati yang cukup baik. Waktu ngobrol sama ibunya, lalu ibunya bilang begini, jadi bagaimana sudah ngomong sama anak saya? Saya bilang sudah ngomong. Tapi dia masih mau mencoba untuk memperbaiki sesuatu yang dia anggap tidak benar di dalam keluarganya dia. Dan itu sesuatu yang baik. Langsung mamanya itu dengan suara keras bilang sama saya, Pak, bagi saya itu tidak baik. Harusnya dia dengar saya sebagai mama. Dia harusnya dengar nasihat saya sebagai mama. Saya bilang, Ibu, waktu Ibu izinkan dia menikah dengan suaminya, Tuhan bilang apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh dipisahkan sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Jadi kalau dalam konteks ini kita mesti perhatikan apa yang jadi pergumulannya dia, apa yang menjadi keinginannya dia. Dan ini bukan keinginan yang jahat, ini keinginan yang baik. Tapi saya sedih, Pak. Lalu saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan juga sedih. Tetapi di dalam konteks ini, anak ini sementara berjalan di dalam rel yang Tuhan mau. Kadang-kadang saya harus rela untuk sedih, ibu harus rela untuk sedih, demi melihat anak yang berjalan di dalam rel yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya kira inilah pengalaman-pengalaman yang akan Bapak Ibu dan saya jalani. Di dalam waktu di mana kita mengikut Tuhan, ada banyak pihak terlibat, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani. Tetapi yang paling Bapak Ibu dan saya prioritaskan adalah bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi Tuhan yang dengannya Bapak Ibu dan saya bergumul untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup ini dengan satu contoh terakhir Bapak Ibu. Waktu saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, papa saya sama sekali tidak menginginkan keputusan itu. Dia sangat suka waktu dia tanya, saya mau jadi apa? Saya bilang menjadi dokter. Maka proses SMP sampai SMA adalah persiapan jadi dokter. Papa saya itu orang yang sangat itu ya. Begitu dia tahu mau kemana, dia siapkan semua. Begitu mau masuk kelas 3 SMA, waktu harus pilih IPA atau yang lain, saya dapat panggilan Tuhan. Dan pada saat itulah waktu makan, saya kasih tahu papa saya, Pak, saya nggak jadi dokter. Papa saya bilang, nggak masalah, mau jadi apa? Pilot? Mau jadi, dia sebut semua kecuali satu, hamba Tuhan. Papa saya bukan orang yang benci hamba Tuhan. Dia kalau iseng pergi mancing, Bapak Ibu, ikan yang paling besar, yang paling baik, itu akan singgah lebih dulu di rumah hamba Tuhan sebelum dia masuk ke rumah kami. Artinya yang terbaik dia kasih untuk hamba Tuhan. Tapi dia tidak pernah, mungkin karena begitu, justru dia tidak pernah berpikir anaknya jadi hamba Tuhan. Sehingga waktu saya bilang bukan semua, dia tanya, jadi apa? Saya lihat wajahnya dia mulai khawatir. Saya bilang, Pak, saya mungkin akan jadi hamba Tuhan. Dia sandar di kursinya, lalu dia bilang, Tam, kamu nanti mau makan apa? Saya agak kaget dengan pertanyaan itu. Rupanya selama ini dia kasih ikan yang terbaik karena dia pikir pendeta itu susah makan.
Sehingga saya bilang, saya nggak pikir masalah makan atau enggak. Bapak Ibu, sejak hari itu, setiap kali kami makan bersama, itu selalu awalnya itu sukacita. Tetapi mulai hari itu selalu terjadi pergumulan karena saya dengan papa saya terus ribut. Mama saya itu kadang-kadang sambil makan, sambil air mata karena lihat anak pertamanya sama papanya itu ribut terus di meja makan. Waktu saya jalan pertama kali, papa saya bilang begini sama saya, Tama, jangan pernah injak rumah ini sebelum kamu buktikan bahwa itu betul-betul panggilan Tuhan. Maka ada 3 tahun pertama, Bapak Ibu, saya nggak pulang. Satu waktu di mana saya harus KKR di Kupang bersama-sama dengan tim, itu KKR di salah satu lapangan paling besar di Kupang, itu mama saya ada di dalam KKR itu. Saya nggak kasih tahu karena pesan papa saya itu, jangan injak rumah ini. Kalau kamu tidak buktikan hamba Tuhan, saya belum jadi pendeta, belum jadi apa-apa hari itu, seorang mahasiswa cuman. Sehingga saya jadi song leadernya, mama saya lihat dari bawah, dari kejauhan, dia pikir mungkin itu kayak anak saya. Sehingga selesai KKR itu dia berjalan mendekat ke pinggir tangga, lalu kayak orang yang nggak kenal anaknya, dia bilang, Tama, kamu Tama kan? Kamu Tama. Saya bilang, iya Ma, ini Tama. Dia nangis, lalu dia bilang, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu datang? Saya bilang, Mama, saya nggak bisa bilang karena saya sudah janji sama Papa, tidak akan injak rumah ini, rumahnya Mama Papa sebelum saya buktikan bahwa ini panggilan Tuhan. Selama berapa tahun itu, Papa saya tidak mau bayar uang sekolah. Puji Tuhan itu Mama diam-diam kirim uang sekolah lah. Gitu. Sehingga semua bisa berjalan. Sampai pada masuk tahun keempat, Papa saya ke STT. Di STT kami ketemu sebentar ngobrol. Kemudian ada satu hal yang menarik, yaitu selesai KKR itu Papa saya panggil saya datang ke rumah dan kemudian ada teman-temannya dia di situ. Waktu ngobrol, kemudian begitu saya muncul, Papa saya langsung kenalkan saya ke teman-temannya dia. Ini Tama anak saya, dia hamba Tuhan. Bapak Ibu, bagi saya keberanian untuk mengaku di teman-temannya dia bahwa anaknya dia menjadi seorang hamba Tuhan itu sulit. Kalau saya kenal karena saya kenal siapa Papa saya. Di situ saya rasa bahwa pertama-tama kebanggaan saya itu bukan dengan Papa saya, tetapi dengan Tuhan saya. Sanggup untuk mengubah hati Papa saya yang begitu keras. Kalau Bapak Ibu kenal Papa saya, Bapak Ibu akan merasa bahwa kalimat itu sulit keluar dari mulutnya dia. Tapi saya tahu Tuhan sudah ubah dia. Dari situ saya punya satu keyakinan bahwa ini betul-betul panggilan Tuhan. Waktu itu masih mahasiswa. Tetapi saya tahu bahwa ini benar-benar panggilan Tuhan dan saya belum membuktikan apa-apa bahwa saya betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuktikan bagi saya terlebih dahulu bahwa ini panggilan Tuhan. Itu kemudian membuat memunculkan semacam keyakinan yang besar bahwa ini adalah panggilan Tuhan dan sampai hari ini setiap kali ada kesulitan, ada waktu di mana kemudian berpikir untuk sudahlah ini selesai aja. Tetapi kemudian mengingat bahwa apa yang telah Tuhan buat itu sesuatu yang luar biasa besar. Saya sudah dealing dengan Tuhan sejauh ini, dan itu adalah keputusan yang benar. Mengapa gara-gara manusia saya mundur lagi? Bapak Ibu dan saya perlu ada satu waktu di mana betul-betul kita mengambil keputusan, dan itu betul-betul adalah sebuah proses di mana kita dealing dengan Tuhan. Dan itu adalah proses yang akan Tuhan pakai untuk mengingatkan kita sampai tarikan nafas kita yang terakhir, bahwa kamu sudah dealing dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan pelihara itu. Saya bersyukur karena dengan orang ini, meskipun Yesus bilang begini, barang siapa yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus tidak menolak dia, Yesus tidak membuang dia. Saya percaya orang ini adalah orang yang kemudian akan Tuhan pakai. Karena yang namanya kesetiaan itu bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Dengan demikian hari ini kita belajar 3 hal ini. Disinterested motivation waktu kita mengikut Tuhan. One single heart. Ini tampak dari mana? Tampak dari situasi di mana Bapak Ibu dan saya mau meninggalkan segala sesuatu yang penting untuk mendapatkan yang terpenting. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan yang terpenting ada banyak hal yang seringkali menghalangi Bapak Ibu dan saya punya langkah. Tetapi untuk mencapai keputusan yang terpenting itu atau mendapatkan yang terpenting itu, kita dealing dengan yang terpenting, bukan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ini adalah keputusan-keputusan sulit yang saya kira Bapak Ibu dan saya perlu pertimbangkan sampai kapan? Sampai Tuhan izinkan kita menarik nafas kita yang terakhir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini, waktu di mana kami boleh bersama-sama bergumul dengan satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kami untuk kami gumuli. Kami percaya bahwa baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, kami diletakkan pada posisi di mana kami harus mempertimbangkan hati kami sendiri. Kami harus mempertimbangkan keputusan-keputusan kami. Kami harus mencari hal yang paling penting dan berharga di dalam kehidupan kami. Di tengah begitu banyak hal yang baik yang telah Tuhan izinkan kami hadapi. Tapi kami bersyukur karena Allah mengizinkan kami untuk kemudian
datang dengan satu pembelajaran kebenaran firman Allah untuk melihat Allah sebagai yang terpenting yang harus kami cari dan kami miliki di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang diberikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan memimpin langkah hidup kami hari demi hari, supaya makin lama hati sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus itu terus-menerus ada dan terus makin kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika waktu di mana Tuhan memanggil kami untuk berjumpa Dia muka dengan muka, Tuhan mendapati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, yang memberi hidup kami kepadanya. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.